Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum sendiri merupakan salah satu bagian dari mata kuliah pengembangan kurikulum TE. Sebelum masuk lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari evaluasi kurikulum. Yang pertama, menurut Taylor, pada tahun 1949, evaluasi kurikulum adalah upaya untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar. Sementara menurut Wharton dan Sanders tahun 1987, evaluasi kurikulum merupakan proses pengumpulan informasi untuk membantu mengambil keputusan, dan di dalamnya terdapat perbedaan mengenai siapa yang dimaksud dengan pengambil keputusan. Sedangkan menurut Fitzpatrick, Sanders, dan Wharton tahun 2011, evaluasi adalah proses identifikasi, klarifikasi, dan penerapan kriteria untuk menentukan nilai suatu objek evaluasi, yaitu nilai atau manfaat, berkaitan dengan kriteria tersebut. Kemudian, pentingnya evaluasi kurikulum. Kenapa diperlukannya suatu evaluasi pada kurikulum itu sendiri? Yang pertama, bagi guru bidang studi, guru berkepentingan menilai peserta didiknya. Informasi yang diperoleh nantinya akan menjadi feedback bagi guru dalam merancang program pembelajaran agar lebih efektif dalam proses pembelajaran ke depannya. Kemudian ada kepala sekolah. Kepala sekolah harus mengetahui sejauh mana keterlaksanaan kurikulum di sekolahnya yang dipimpinnya. Jika tidak berhasil dalam menjalankan kurikulum pada sekolah tersebut, maka ia bersama guru-guru akan memikirkan serta melakukan upaya-upaya untuk perbaikan supaya kurikulum tersebut dapat berhasil ke depannya. Kemudian ada tingkat pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mengetahui sejauh mana keterlaksanaan kurikulum di sekolah-sekolah yang berada di lingkungan tanggung jawabnya. Hasil evaluasi ini disampaikan pada tingkat otoritas lembaga yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Kemudian ada tingkat pemerintah pusat. Evaluasi pengembangan kurikulum yang dilaksanakan tidak hanya bersifat sektoral, namun juga secara nasional. Kemdikbud dalam hal ini sebagai otoritas tertinggi yang bertanggung jawab atas keterlaksanaan kurikulum secara nasional. Kemudian ada prinsip dan tujuan evaluasi kurikulum. Yang pertama ada berorientasi tujuan. Evaluasi kurikulum harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan tersebut dijadikan arah selama proses evaluasi pengembangan kurikulum dilaksanakan. Kemudian ada objektif. Data yang didapatkan itu konkret dan dapat dipertanggungjawabkan, serta relevan dan tidak dimanipulasi. Kemudian ada komprehensif. Semua aspek kurikulum harus mendapatkan treatment dan perhatian yang berimbang dalam proses evaluasinya. Kemudian ada kooperatif. Merupakan tanggung jawab bersama sehingga dibutuhkan kolaborasi dalam melaksanakan evaluasi tersebut. Kemudian efisien. Semua sumber daya yang digunakan harus digunakan sebaik-baiknya. Terus yang terakhir ada berkesinambungan, yaitu mengalami pembaruan secara terus-menerus agar senantiasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian ada model-model evaluasi. Yang pertama ada model CIPP atau Context, Input, Proses, dan Product.
Kemudian ada proses model measurement, ada model concurrence, ada model illumination, educational system evaluation, evaluasi model Brinkerhoff, evaluasi model Profus atau discrepance model. Terakhir, sebagai penutup adalah kesimpulan, evaluasi merupakan usaha untuk melihat keefektifan suatu program, membandingkan apa yang telah dicapai berdasarkan standar atau kriteria yang sudah disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan penentuan nilai kualitas pembelajaran dan keseluruhan program kurikulum. Dalam konteks pendidikan, evaluasi pengembangan kurikulum secara tradisional berarti menilai peserta didik, melihat apakah mereka sudah memenuhi standar atau kriteria tertentu yang sudah ditetapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.